Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran kedua untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kedua di subtema 2 ini yaitu materi IPA KD 3.7 tentang perubahan wujud benda karena kalor, materi bahasa Indonesia KD 3.5 tentang menggali informasi dari teks dengan membaca memindai, dan materi SPDP KD 3.3 tentang musik dan seni tari. Benny dan ayahnya di kebun cengkeh milik Pak Rudi. Ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkeh dan rerumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi? Oh, itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Oh, begitu. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda, lakukan percobaan berikut ini. Perubahan wujud benda karena kalor. Tujuannya mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan, es batu, mangkok, palu atau martil. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Yang ketiga, letakkan beberapa potong es di mangkuk. Yang keempat, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Yang kelima, biarkan es selama 5 menit. Yang keenam, amatilah perubahan pada es. Nah, berikut ini berupa petunjuk dengan gambarnya. Selanjutnya, anak-anak dapat menyimpulkan hasil percobaan. Tuliskan pada kolom berikut ini. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mentega dipanaskan. Yang kedua, logam dipanaskan pada suhu tinggi. Dan yang ketiga, lilin dipanaskan. Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan perubahan wujud benda karena kalor. Bahkan di sekitar rumah, kamu akan menjumpai peristiwa itu. Nah, bagaimanakah dengan peristiwa sebelum, saat, dan setelah pembacaan teks proklamasi? Peristiwa apa saja yang terjadi? Mari kita pelajari bersama-sama. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat.
Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta atau tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Domai atau sekarang kantor berita Antara, Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan B. Palenewan. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Bush untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Nah, selanjutnya kita akan belajar menggali informasi dari teks dengan membaca memindai. Scanning atau membaca memindai adalah membaca cepat. Teknik scanning berguna untuk mencari beberapa informasi secepat mungkin dan mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks. Berikut langkah-langkah membaca scanning. Yang pertama, perhatikan penggunaan urutan seperti angka, huruf, langkah, pertama, kedua, atau selanjutnya. Yang kedua, carilah kata yang dicetak tebal, miring, atau dicetak berbeda dengan kata lainnya. Dan yang ketiga, perhatikan batas paragraf karena terkadang penulis menempatkan kata kunci di sana. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Nah, anak-anak dapat menularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan lagu berikut ini. Anak-anak dapat mencari lagu Hari Merdeka dengan bantuan YouTube. Nah, dapatkah anak-anak melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memeragakan gerak tari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pola lantai. Ada bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Perhatikan gambar berikut ini.
Nah, ini adalah contoh bentuk tari tunggal. Sedangkan ini bentuk tari berpasangan. Dan yang ini adalah bentuk tari berkelompok. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kedua di subtema 2 tema 7. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.